Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang ke-8 di tahun 2021. Dan bagi sebagian orang, mereka optimis untuk memasuki tahun ini. Dan mereka yakin bahwa apa yang diharapkan, dicita-citakan bisa tercapai. Namun tidak sedikit orang juga yang pesimis ketika menghadapi tahun 2021. Mengapa? Khususnya karena masih ada pandemi yang terjadi, sehingga bagi mereka apa yang diharapkan sangat sulit untuk bisa tercapai di tahun ini. Oleh karena itu, bagi sebagian saudara kita, mereka akan mencari cara untuk tetap bertahan hidup dalam tahun yang baru ini. Apapun caranya, termasuk mendatangi orang-orang untuk meminta pertolongan yang mereka anggap mampu menolong mereka. Dan Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin di antara kita pernah punya pengalaman ketika sesama kita datang kepada kita, merendahkan diri dan meminta pertolongan kepada kita. Hari ini saya mengajak kita belajar dari Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Imamat 25 pasal 25 ayat yang ke-35 ini mengingatkan kita bahwa ada situasi yang menjadi pergumulan bagi sesama kita, dan itu berdampak atas kehidupan mereka hingga mereka tidak bisa mencukupkan yang menjadi kebutuhan utamanya. Dan rupa-rupanya Allah hendak memperingatkan umat Israel yang dalam hal ini konteksnya mereka baru saja keluar dari tanah perbudakan. Mereka diminta untuk bersikap tepat kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Mengapa Allah memperingatkan Israel demikian? Karena rupa-rupanya sebagian orang memanfaatkan situasi ketika sesamanya datang untuk meminta pertolongan. Mereka memanfaatkan situasi dengan memperlakukan mereka selayaknya orang upahan atau bahkan budak yang tidak dihargai. Oleh karena itu, Allah ingin menghapuskan kesenjangan sosial yang terjadi di antara umat Israel dan memerintahkan umat untuk memandang berharga sesamanya. Mengapa demikian? Karena di mata Allah semua orang berharga. Di mata Allah mereka berharga dan memiliki status yang sama. Dan sebagai umat yang berharga di mata Allah serta memiliki status yang sama, yaitu umat tebusan, maka sudah selayaknya kita hidup saling menyokong dan saling menopang. Allah menghendaki kita menyambut orang yang memerlukan pertolongan kita sebagai orang asing atau seorang pendatang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita paham betul bagaimana cara memperlakukan seorang tamu yang datang ke rumah kita. Kita akan hargai mereka, kita akan hormati mereka. Demikian pula lah ketika kita ada orang datang kepada kita meminta pertolongan kepada kita, kita diminta untuk menyambut mereka, menghargai mereka, bahkan menghormati mereka, dan bahkan sampai di titik kita harus menolong mereka. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, Allah memandang berharga saudara dan saya. Maka sepatutnya kita juga memandang berharga setiap sesama kita yang perlu pertolongan kita. Dan ketika mereka perlu pertolongan dari kita, mari kita berikan dengan sambutan dan sikap hati yang terbaik, agar mereka tertopang, agar mereka merasa ditolong, agar mereka tidak merasa sendirian. Kelak ketika kehidupan mereka telah menjadi lebih baik, saya yakin kita bisa menyaksikan bahwa mereka tidak hanya mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, tetapi mereka juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menyambut sesamanya yang perlu pertolongan, menopang kehidupan mereka, sehingga mereka memberkati orang lain. Jadi mari di bulan ini, di minggu ini, hari ini, kita belajar untuk saling menopang satu sama lain dan memandang berharga sesama kita, khususnya bagi mereka yang memerlukan pertolongan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memandang berharga kami semua di tengah keterbatasan bahkan kehidupan kami yang seringkali dekat dengan dosa. Kami bersyukur karena seringkali Tuhan memperjumpakan kami kepada orang-orang yang sungguh-sungguh perlu untuk kami tolong. Kiranya kami dimampukan untuk bersikap tepat, yaitu juga memandang berharga mereka, bahkan belajar untuk menopang kehidupan mereka. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menghidupi firman ini. Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menopang kehidupan sesama kita.